Di era digital sekarang, perhatian kita tuh jadi rebutan. Setiap swipe, setiap notifikasi, setiap video pendek, semuanya berlomba-lomba bikin kita terus stay online. Dan tanpa sadar, kita jadi makin sulit fokus, makin sering menunda, dan juga makin susah berhenti untuk scrolling. Jadi kalau akhir-akhir ini lo ngerasa gampang terdistraksi, susah fokus, tugas numpuk tapi malah scrolling terus, mungkin video ini relate buat lo. Halo teman baca, gue Nazarah Nur Fazila. Kembali lagi di segmen Ruang Perspektif. Coba jujur deh, siapa di sini yang pernah buka media sosial, TikTok atau Instagram cuma sebentar, tapi tiba-tiba udah 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan sampai berjam-jam? Atau mungkin lagi ada tugas penting, deadline udah mepet, niatnya sih mau fokus, malah scrolling dan terus sambil bilang, abis ini deh mulai. Padahal abis ini tuh bisa jadi 1 jam lagi, bisa besok, dan bahkan bisa juga nggak jadi dikerjain sama sekali. Nah, fenomena ini sekarang makin sering terjadi teman baca. Terutama di era media sosial yang semuanya serba cepat. Karena kita hidup di situasi di mana informasi nggak pernah berhenti datang. Video pendek terus muncul, notifikasi terus masuk, dan timeline terus bergerak. Dan tanpa sadar, kita jadi terbiasa untuk menunda pekerjaan sambil terus scrolling. Hari ini kita akan ngobrolin tentang 2 hal yang ternyata saling berkaitan. Prokrastinasi dan doom scrolling. Kenapa kita lebih suka menunda, dan juga kenapa scrolling terasa lebih menarik dibandingkan dengan tugas? Dan apa benar ini murni salah kita? Atau emang platform digital sekarang dirancang supaya kita sulit untuk berhenti? Banyak orang ngira prokrastinasi itu sama dengan malas. Padahal sebenarnya beda loh teman baca. Malas itu adalah ketika seseorang emang gak punya keinginan untuk ngelakuin sesuatu. Tapi sementara prokrastinasi, kita tahu nih tugasnya penting dan kita mau nih ngerjainnya. Tapi tetap aja, selalu aja ditunda-tunda. Nah, jadi sebenarnya ada konflik nih di dalam diri kita sendiri. Otak kita tahu mana yang prioritas, tapi tubuh dan pikiran malah nyari distraksi lain yang terasa lebih nyaman. Contohnya gini nih teman baca. Kita lagi ada kuliah atau ada tugas kerjaan gitu. Otak melihat itu sebagai sesuatu yang sangat berat. Harus mikir ya kan, harus fokus, dan juga tentunya butuh energi. Sedangkan media sosial nawarin hiburan instan, cepat, mudah, dan juga tentunya nggak perlu effort yang besar. Nah, makanya otak ini lebih gampang milih scrolling daripada mulai kerja. Tapi menariknya, banyak penelitian menunjukkan bahwa prokrastinasi ini sering berhubungan dengan emosi. Karena kadang kita sering nunda bukan karena tidak mampu, ya gak sih? Tapi karena takut gagal, takut hasilnya jelek, atau terlalu perfeksionis. Bener gak? Daripada akhirnya kita cari pelarian yang paling cepat bikin kita nyaman, dan salah satu pelarian paling mudah sekarang adalah media sosial. Dan sekarang kita masuk ke istilah doom scrolling. Doom scrolling, kebiasaan scrolling terus-menerus. Bahkan ketika kontennya bikin capek, cemas, atau sebenarnya kita tuh udah nggak mau nikmatin lagi. Kita terus swipe video berikutnya, refresh timeline lagi, lihat konten lain lagi. Dan yang paling bikin susah berhenti adalah algoritma media sosial emang dibuat untuk mempertahankan perhatian kita selama mungkin. Semakin lama kita di aplikasi,
maka semakin besar juga keuntungan platform. Dan maka dari itu, konten dibuat dengan pendek, cepat, dan terus memancing rasa penasaran kita. Satu video selesai, langsung muncul video lain. Satu berita selesai, muncul lagi berita berikutnya. Kayak nggak ada habisnya gitu. Otak kita akhirnya terbiasa dengan stimulasi cepat. Dan juga ada istilah yang sering dibahas dalam psikologi digital, yaitu dopamine reward system. Setiap kali kita nemuin konten yang menarik, lucu, atau bahkan relate dengan kita, otak kita ini mendapatkan hadiah kecil. Makanya, scrolling terasa lebih menyenangkan. Tapi masalahnya adalah ketika otak terlalu sering dapat hiburan yang instan, fokus terhadap pekerjaan yang butuh proses jadi lebih menurun. Tugas kuliah terasa membosankan, membaca buku terasa lama, dan juga belajar jadi sulit fokus. Karena kenapa? Otak kita itu udah terbiasa dengan ritme cepat dari media sosial. Yang paling bahaya sebenarnya adalah siklusnya, teman baca. Karena pada awalnya kita stres karena tugas yang banyak, lalu kita buka media sosial buat healing sebentar. Tapi karena kita sering scrolling terus, akibatnya waktu kita jadi habis. Tugas makin dekat deadline, dan kita makin panik. Nah, karena kita panik dan stres, akhirnya kita cari pelarian lagi. Dan balik scrolling lagi. Jadi siklusnya muter terus, teman baca. Stres, scrolling, tugas tertunda, kemudian juga makin stres lagi dan juga scrolling lagi. Dan pada akhirnya, banyak orang ngerasa tuh dirinya nggak produktif. Padahal, sebenarnya mereka lagi kelelahan secara mental. Nah, apalagi tuh sekarang ada budaya harus selalu up to date, harus selalu update. Takut ketinggalan berita, takut nggak relate sama tren, dan juga takut nggak dianggap aktif. Karena ya, sering banget nih omongan orang di sekitar kita itu bilang, lu kemana aja sih, masa gini doang lu nggak tahu, ini lagi viral tahu, lagi rame tahu, gitu sih. Nah, akhirnya kita terus online, bahkan saat tubuh dan pikiran sebenarnya udah lelah. Kalau terus terjadi, dampaknya ini bukan cuma soal tugas yang telat, fokus jadi pendek, tidur berantakan, produktivitas turun. Bahkan kesehatan mental juga bisa terganggu. Karena terlalu banyak konsumsi informasi dalam satu waktu, bikin otak kita tuh sulit benar-benar tenang. Karena kadang kita juga jadi sering ngebandingin diri kita dengan orang lain di media sosial. Lihat orang produktif, sukses, achievement-nya banyak, dan sementara kita masih stuck di satu tugas yang belum selesai. Dan itu bisa bikin rasa bersalah makin besar. Tapi apa benar? Kalau solusinya itu harus berhenti total dari media sosial? Belum tentu. Karena media sosial juga bagian dari kehidupan kita sekarang. Dan karena yang paling penting menurut gue itu gimana kita bisa mengontrol penggunaannya, bukan dikontrol olehnya. Mulai dari hal kecil dulu, teman baca. Membatasi screen time, mematikan notifikasi yang nggak penting, membuat jadwal fokus singkat, memberi jeda tanpa gadget sebelum tidur. Dan yang paling penting memahami bahwasanya prokrastinasi ini bukan berarti kita gagal atau males. Kadang otak kita cuma terlalu lelah dan terlalu penuh dengan distraksi. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi kenapa sih aku males, tapi apakah aku benar-benar memberi ruang untuk fokus dan istirahat? Karena di era digital hari ini, kemampuan untuk berhenti scrolling dan kembali fokus mungkin udah jadi salah satu skill paling penting. Peter Drucker pernah bilang, until we can manage time, we can manage nothing else. Karena pada akhirnya, kita hidup dibentuk dari bagaimana kita menggunakan perhatian dan waktu yang kita punya.